Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya? Ini kita udah di hari Senin ya, hari kerja katanya ya. Hari kerja yang kadang orang-orang malas ketemu hari Senin. Waktu saya jadi karyawan, ketemu hari Senin tuh awalnya males ya. Karena kita ini pengennya libur gitu, tapi digaji. Libur tapi punya uang gitu. Nah kalau libur, kalau kita, ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau ketika kerja jadi karyawan, pengennya tuh libur gitu. Jadi ketika kita jadi karyawan nih, udah settle jadi karyawan, pengennya tuh libur, dia ketemu hari Sabtu Minggu tuh seneng gitu. Nah ketemu hari Senin, wah ini ada rasa males. Ini saya waktu dulu jadi karyawan ya. Mungkin ada yang ngerasa nggak kayak saya? Apalagi pas hari Minggu tuh jadwalnya liburan sama keluarga gitu. Tapi saya juga pernah ngalamin di mana ketika saya nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis. Ya, jadi ketemu nyantai itu justru was-was, takut, pengennya tuh kerja gitu. Pernah saya nggak punya kerjaan ya, nggak punya bisnis iya, ya diam di rumah tuh nggak nyaman gitu. Pengennya tuh apa? Berangkat kerja, tapi nggak ada kerjaan. Mau bisnis tapi nggak ada bisnis. Nah itulah manusia ya. Jadi ketika kita lagi kerja, pengennya libur. Ketika Allah kasih liburan panjang, pengennya kerja. Maka yang paling benar apa? Yang paling benar sebenarnya dinilai bukan masalah kita kerja atau nggak kerja. Bisa nggak kita punya penghasilan setiap hari? Ya, kerja ataupun nggak kerja, kita punya penghasilan setiap hari. Nah ini kan sebenarnya kuncinya itu penghasilan. Teman-teman kalau lagi liburan, kalau misalnya punya penghasilan ada di rekening ada 200 juta, terus dikasih libur sebulan, sanggup nggak? Seneng nggak? Ya, teman-teman punya di rekening 200 juta nih, lalu dikasih libur 1 bulan nggak kerja. Tapi tahu 200 juta itu nggak akan habis. Sebulan nggak kerja, ya teman-teman happy-happy aja. Tapi di rekening nggak ada duit. Teman-teman dikasih libur nih, nggak ada duit, dikasih libur. Uang nggak ada pemasukan, ya. Terus sama bosnya dikasih libur, kira-kira enak nggak? Nggak enak ya, benar nggak teman-teman semua? Nggak enak kan? Berarti apa? Berarti selama ini sebenarnya kadang kita ini nggak ngerasa kalau uang itu penting. Ya, jadi yang sebenarnya sekarang itu kita tuh dinilai, ini kita di luar ibadah ya, ini sekarang ya kita ini sekarang gimana caranya mulai mikirin yang namanya finansial realita di tahun 2025. Jadi sebenarnya sekarang ini yang paling penting di tahun 2025 ya, di kala media sosial itu marak di mana-mana, terus kehidupan orang lain bisa kita lihat. Kehidupan orang lain sekarang bisa kita lihat 24 jam, teman-teman. Ya, dengan adanya media sosial gitu ya. Maka kita ini dinilai bukan dari ijazah lagi sekarang. Ya, untuk kehidupan sehari-hari ya. Kita ini dinilai bukan dari ijazah lagi, tapi seberapa besar kemampuan finansial kita. Itu bahasa sopannya. Kalau bahasa kasarnya, berapa sih isi kantong teman-teman? Berapa sih isi rekening teman-teman? Itu menentukan ya, suasana hati dan sikap teman-teman. Jadi uang itu bisa membuat karakter kita kelihatan. Ya, sifat asli kita itu kelihatan sesuai dengan isi dompet. Ini saya jamin ya, setiap orang yang lagi nggak punya duit, wah itu kelihatan sifat aslinya. Ya, sifat aslinya bakal kelihatan. Makanya gimana caranya sekarang itu kita berbisnis, kita bekerja yang realistis aja. Tujuannya bukan cuman buat cukup, tapi buat nyari uang yang emang berkah dan bisa ini. Bentar, mood semua ya, saya mood semuanya. Salah. Oke, oke. Saya pin dulu biar orang lain gak bisa keluar. Jadi tujuan teman-teman sekarang berbisnis di Sahara atau sekarang yang jadi karyawan itu tujuannya gimana caranya? Tujuan teman-teman adalah punya penghasilan yang besar, punya rekening yang besar. Itu tujuan utamanya ya. Jadi kita samain dulu nih visi misinya. Di Sahara ini visi misinya bukan cuman saya mau ya sekedar mau pakai produk aja, mau mau ngikut-ngikut aja. Ngapain? Misalnya teman-teman udah 3 tahun. Tadi tadi saya ketemu salah satu leader PTBS orang Makassar.
yang udah dapat 5 luxury teman-teman semua. Dia tegas, lebih tegas daripada saya dia. Jadi kalau ada di base campnya, kalau dia ketemu mitra-mitra yang udah 3 tahun di PTBS, udah 5 tahun, itu nggak dapat apa-apa, dia saranin apa? Udah nggak usah jalanin PTBS, mending kamu jadi karyawan aja. Toh di PTBS pun kamu nggak sukses gitu ya. Lebih baik jadi karyawan, kali aja jadi karyawan sukses. Bahkan digituin, kalau ketemu mitra yang selama 2-3 tahun itu nggak berhasil-berhasil. Karena kalau kita ngikut SOP-nya kan harusnya sih berhasil ya. Nah kalau ketemu mitra yang udah 3 tahun nih, kok nggak dapat reward, motor pun nggak dapat, itu dia suruh keluar. Ya udah nggak usah jalan PTB, silahkan nyari bis yang lain atau kerjaan yang lain. Supaya apa? Supaya waktunya bermanfaat ya. Supaya waktunya itu nggak dipakai buat main-main. Kalau teman-teman ini udah 3 tahun, kiranya saya lihat nggak berhasil ya udah teman-teman coba kerjain yang lain, bisa nggak? Gitu ya. Nah, teman-teman visi misinya kita samain dulu sekarang khusus tahun 2025 gimana caranya kita ini berhasil di PTBS. Bukan sekedar daftar, tapi teman-teman bisa dapat 3,2 miliarnya. Ya, saya pengen teman-teman satu visi misi dulu gitu. Kalau tujuannya 3,2 miliar, berarti kerjanya harus gimana nih? Maka kalau udah 1 tahun, 2 tahun gak dapat dapat motor, mending jangan jalanin lagi PTBS-nya. Ya keluar teman-teman, jalanin bisnis yang lain. Kalau emang 1 tahun, 2 tahun nih nggak berhasil, terus saya lihat di Zoom nggak ada, di training pertemuan nggak ada. Ya silahkan teman-teman nyari bisnis lain atau jadi karyawan. Kira-kira bakal nyampe kemana? Yang jelas dimanapun teman-teman berada, sekarang tahun depan itu akan dilihat dari isi rekening. Ya bukan cuma dari ijazah teman-teman nanti besok itu. Besok tuh lebih kejam loh. Besok itu lebih kejam teman-teman semua. Tadi saya banyak baca berita ya, banyak aturan-aturan baru. Contoh misalnya Bank Indonesia akan ngeluarin alat transaksi yang nanti diwajibin mungkin lama-lama ke semua masyarakat. Gimana nanti teman-teman ujungnya wajib pajak ya. Wajib pajak. Ketahuan transaksi teman-teman ya berapa. Nanti kalau teman-teman punya duit itu dipajakin semuanya. Oh, hati-hati aja. Teman-teman gak punya duit, nah, apalagi pemerintah nggak akan bantuin. Terus ada juga peraturan baru ketika kita punya warisan gak dipakai-pakai, terus ya bisa dipakai diambil alih oleh negara hak warisannya. Terus kalau misalnya ada uang di ATM, di rekening teman-teman ya udah lebih dari beberapa tahun ngandek gitu ya, atau teman-teman nggak pakai rekeningnya udah 1 tahun, tahu-tahu ada uang masuk, nah itu bisa dibekukan uangnya. Yang boleh itu ATM yang dipakai transaksi. Ya kalau emang tahu-tahu ada uang besar padahal ATM-nya mati, ya itu bisa kena. Makanya di PTBS ini kan kita ada komisi harian, mingguan, bulanan ya. Teman-teman juga nanti akan punya penghasilan yang besar. Ya sekali lagi besok itu akan lebih berat teman-teman. Kita ini akan dipaksa untuk selain buat menghidupi keluarga di tengah inflasi yang udah di atas 15% setahunnya inflasi kita. Bahkan saya lihat berita ya, bahkan BPS kita ini sebenarnya mencatat kemiskinan itu salah. Ya, angka kemiskinan di Indonesia kata ya pada statistik dari versi BPS, angka kemiskinan di Indonesia tuh menurun katanya. Ya, jadi cuma 8,6% dari setiap warga Indonesia itu yang miskin cuma 8,6%. Kira-kira bener nggak? Kira-kira bener nggak nih data BPS? BPS ini nyebut dari semua penduduk masyarakat Indonesia cuma 8% yang miskinnya. Bahkan Pak Prabowo sendiri bilang, wah kita kemiskinannya menurun. Bener nggak teman-teman? Bener nggak kemiskinannya menurun? Kira-kira kalau teman-teman lihat kiri kanan, lihat berita gitu kan, ada nggak orang-orang yang kayanya siapa kira-kira? Ya BPS bilang gitu. Saya juga penasaran kok bilangnya angka kemiskinan menurun. Sementara dari versi World Bank, ya dari sisi World Bank, jadi kalau yang ngeceknya bukan BPS nih ya, World Bank, itu masyarakat Indonesia yang miskinnya itu berapa coba? Masyarakat Indonesia yang miskinnya berapa tahun 2025 ya? Nih tahun 2025 nih terbaru. Menurut BPS yang miskin di Indonesia itu cuma 8% dari warga Indonesia keseluruhan. Tapi menurut World Bank
Ya, menurut BPS itu udah diakui sama Pak Presiden gitu ya. Bahkan Pak Presiden ngomong kemiskinan kita menurun gitu. Ya, cuman saya nggak ngelihat seperti itu di masyarakat. Apalagi saya setiap hari berpromosi gitu. Setiap hari promosi, setiap hari datang banyak mitra, calon mitra masuk gitu. Alasannya semua sama, nggak punya masalah hutang, nggak punya duit gitu kan. Ternyata menurut versi World Bank, bener tuh ya, kita ini angka kemiskinannya 61,8%. Kenapa ada perbedaan statistik coba? Kenapa ada perbedaan statistik dari BPS sama World Bank? Menurut BPS yang miskinnya 8%, menurut World Bank masyarakat Indonesia tuh 61% miskin. Berarti kan yang kaya bukan bukan yang kaya ya. Mungkin yang nggak miskinnya 39% yang nggak miskin, yang kayanya cuma 0,000 sekian persen. Dan kebaca siapa yang kaya bisa kelihatan sama kita. Kenapa bisa ada perbedaan perhitungan? Ternyata BPS itu menilai orang miskin ketika penghasilannya kurang dari 595.000 sebulan. Jadi kalau teman-teman penghasilannya di bawah 500.000 berarti miskin, tapi di atas 500.000 berarti nggak miskin. Nah, pertanyaan saya, kira-kira 500.000 sebulan cukup nggak? Ada nggak di sini yang bisa sanggup hidup 500.000 sebulan? Ini di tahun 2025, kira-kira siapa? Kalau ada, coba kita sharing. Kira-kira teman-teman gimana cara mengatur keuangannya? Berarti keren itu kalau ada 500.000 sanggup sebulan ya. Ada nggak yang 500.000 sanggup sebulan? Nah, coba sharing-sharing dulu tuh. Ada yang 500.000 sanggup sebulan teman-teman? Di sini kali aja Kang, saya mah di Jogja. Saya mah sebulan sama istri paling juga cuman habis 400.000, 100.000-nya bisa buat nabung. Kali di satu daerah gitu ya. Ada yang cukup 500.000 sebulan? Wah, nggak sanggup semua ya. Terus kenapa BPS ngitungnya di atas 500.000 berarti nggak miskin ya? Padahal 500.000 itu kalau kita makan, coba kita mau hitung-hitung ya teman-teman ya. Nih. Ini kita sharing-sharing ya. Kalau ngantuk mulai bikin kopi. Nanti kita kasih informasi terbaru ya buat di akhir ya. Memang kita sharing-sharing dulu nih. Kita buka mindset dulu biar teman-teman semua sadar loh. Betapa pentingnya kita ini punya uang yang banyak. Tapi harus bermanfaat ya uangnya itu nanti ke depannya. Betapa pentingnya kita ini kaya gitu. Yan, kameranya mati ya? Apa ya? Bentar ya teman-teman ya. Kameranya mati nih. Kan enggak gitu apanya. Bentar, oke. Enggak, sambil bikin kopi. Ini saya lagi minum kopi. Ini ya, kopi Ecomax dicampur sama susu kambing warna. Susu kambing rasa coklat. Lalu saya pakai es batu. Wah, seger banget. Jadi nggak ngantuk. Tadi ngantuk ya. Coba ada yang pernah ngitung nggak gimana caranya kok 500.000 itu nggak bukan orang miskin gitu. Kita punya penghasilan di atas 500.000 itu nggak miskin. Menurut saya 1 juta aja udah miskin gitu. Ya 1 juta. Emang kan 1 juta miskin? Iya, sebulan 1 juta kalau teman-teman udah nikah itu miskin. Kalau teman-teman nggak ngerasa miskin berarti teman-teman orang yang udah miskin sombong gitu. Ini bahaya loh. Yang rentan sombong itu sebenarnya orang miskin. Bukan orang kaya. Orang kaya mah sombong wajar. Ini ada orang miskin sombong itu bener-bener aneh itu. Ya bener-bener gila gitu. Ada orang miskin ya disebut di, dia udah miskin tapi nggak mau disebut miskin. Dia selalu sombong, wah saya mah apa hidup alhamdulillah cukup gitu. Padahal mah dia sehari-hari punya utang. Nah itu miskin yang sombong. Jadi ngerasa dia dirinya cukup. Jadi dia pakai pakaian yang ada. Padahal hutang semua. Disuruh belajar nggak mau gitu. Nah jadi jangan sampai teman-teman jadi orang yang miskin dan sombong. Tapi saya yakin mitra-mitra sahabat tuh kaya kaya semua ya dan baik hati mau belajar terus. Buktinya sampai malam ini masih belajar ya. Nih betapa pentingnya kita harus sukses dan kaya di PTBS. Ya, nanti kita percepatan dapat rewardnya, makanya kalau kita udah ngerti kita harus kaya, maka kita akan semangat ngejar reward di PTBS-nya. Tapi kalau teman-teman nggak semangat buat jadi orang kaya, saya yakin sampai kapanpun malas ngerjain PTBS itu.
Ya paling setiap Zoom besoknya kendor lagi. Zoom sih Zoom, tapi besoknya nggak praktek karena nggak ngejar kekayaan sih, nggak ngotot pengen kaya gitu. Nah saya pengen setiap teman-teman ketemu saya itu, wah saya pengen duit banyak gitu. Saya aja sekarang lagi bermimpi ya, punya 1 triliun pertama ya, di tahun ini tuh. Ya teman-teman berani atau enggak kira-kira ngejar 1 triliun pertama? Kalau saya sih lagi ke arah sana nih ya. Doa saya lagi fokus gimana caranya bisa punya 1 miliar minimal penghasilan miliaran setiap bulannya. Tiap harinya puluhan juta. Makanya setiap waktu bagi saya kalau ngasilin duit, wah udah saya kerjain semua. Coba ya, kita hitung nih rata-rata kebutuhan kita sekali lagi ya, kita ulang lagi nih ya materi supaya teman-teman ngerasa kalau kita tuh benar-benar harus harus ngejar rizki yang besar di PTBS ini, jangan main-main gitu. Nah, sekarang kebutuhan kita sehari-hari, eee, anak 2, istri suami berarti kan 4 orang. Ya 4 orang makan sehari berapa? Sekarang saya pengen tahu nih ya, supaya teman-teman sadar kenapa saya ngerjain PTBS ini totalitas gitu ya. Totalitas supaya berhasil dan punya penghasilan besar. Yang pertama, kalau saya pribadi ngukur diri saya nih ya, sekarang kebutuhan saya pribadi nih ya, sekarang saya kebutuhan pribadi saya ini di rumah itu ada 4 orang teman-teman. Ya, saya di rumah ada 4 orang. Kok ini, nah saya di rumah 4 orang. Saya ini 4 orang makan rata-rata nih saya nih ya, di Purwakarta. Tadi saya baru dari luar ya, maka rata-rata anggaplah tadi saya makan beda-beda sih, tapi ada yang 20.000 sampai 30.000. Ini kalau makan biasa nih, bukan Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu lebih mahal. 4 dikali 20.000 aja standarnya. 20.000 ini pengeluaran pertama misalnya. Berapa? Berarti 80.000. Ini baru 1 kali makan. Sehari anggaplah 2 kali makan. Maka dalam 1 hari 2 kali makan cukup nggak? Kali 2 misalnya 160.000 nih. Baru makan doang itu. Ini contoh lah makan saya paling miskin ya. Ya makan saya paling miskin pas lagi miskin ya. Terus nomor 2 kebutuhan saya. Ya bayar listrik saya ini sebulan rata-rata di angka sekitar 500.000 listrik. Nah, tadi makan ya, sekarang listrik 500.000. Ah, 500.000 saya sebulan listrik. Terus 3, apalagi internet. Saya, istri, anak-anak. Ya saya 100.000, istri 100.000, anak-anak 50.000. Ya berarti 100, 300. Terus WiFi rumah sebulan 200 berarti 500. Internet nih hitung teman-teman ya, kenapa banyak kita ini nggak semangat kerja, terus nggak kaya-kaya, karena kita nggak pernah ngitung kebutuhan wajib kita berapa. Kita nggak pernah belajar finansial, kita nggak pernah ngitung kebutuhan dan pemasukan gitu. Makanya teman-teman semua ya hidupnya gitu-gitu aja, nggak pernah ngotot gitu kerjanya. Nah saya udah ketika di PTB saya udah mulai ngitung kebutuhan dan kewajiban saya punya penghasilan berapa setiap bulannya supaya saya semangat kerjanya gitu. Kalau teman-teman bisa ngikutin cara saya, pasti punya penghasilan besar. Internet ya. Internet anggaplah 500.000 sebulan. Lebih sebenarnya. Ya, internet 500.000 sebulan. Apalagi nih ya. 4. Ya, terus berarti yang wajib lagi apa nih? Listrik udah, internet udah, bulanan sekolah apa nama SPP ya. Ya karena anak saya sekolahnya di swasta, yang anak yang besar itu kita 800.000 sebulan, yang kecil 200.000.
berarti sejuta kurang lebihnya. Ini SPP wajib, belum biaya-biaya yang lain itu tuh. 1 juta. 1 juta. Lima uang jajan. Jajan, jajan anak. Sehari anggaplah 20.000. Sama yang satu yang kecil 10.000 anggap. Jadi 30.000. Ini bantu ngitung ya. Terus ini saya belum hitung uang jajan nih. 6, apalagi nih? Apalagi kira-kira pengeluaran? Pengeluaran tiap bulannya apalagi? Makan, listrik, internet, SPP, jajan anak, apalagi kira-kira? Uang bensin. Bensin. Bensin, motor, mobil. Ini kebutuhan saya aja, nih kebutuhan minimal saya. Bensin itu rata-rata motor itu sepul itu seminggu sekali nyapu 35.000, 40.000 kali 3 berapa? Sekitar 120.000. Bensin motor 120.000, bensin motor dulu dah, motor 120.000 sebulan. Terus mobil, bensin, mobil, wah, bulan apa ya? Berarti setiap bolak-balik Bandung seminggu 4 kali. 500.000 bisa 2 kali bolak-balik Bandung, sejuta. Dua mobil ya 1,5 juta. Nah, 1,5 juta. Nah, terus 8. Itu jajan weekend. Weekend. Nah, weekend. Jajan weekend saya keluar minimal Sabtu Minggu itu rata-rata di 600.000 minimal. Ini saya hitung terminimal ya kalau lagi saya nggak boros ya. Nah, apalagi? Air PDAM. Oh iya, kebutuhan mandi yang kayak gitu ya. Belanja bulanan. Ya itu mah apa? Alat mandi sebulan paling berapa sih alat mandi? Anggaplah 200.000. Oh, ya. Udah nih total ini ya. Berapa kebutuhan minimal? Ini minimal loh. Kalau di base camp lagi banyak orang, makan base camp berapa itu satu minggunya? Rokok, anggaplah saya nggak ngerokok lah. Teman-teman jangan ngerokok. Susah kayak. Boros kalau ngerokok tuh teman-teman. Nanti aja ngerokoknya kalau udah kaya. Jangan lu ngerokok, mending dipakai yang lain. Saya nggak ngerokok soalnya. Apalagi ada yang kurang nggak ini kebutuhan sehari? Ini versi saya yang paling udah saya ini tuh saya irit-irit gitu. Jadi nggak saya boros-boros ini, uang borosnya juga banyak lebih dari ini. Nih saya hitung ya, kalkulator. Ini berarti kebutuhan saya. Uang jajan udah, SPP udah. Oke, ini SPP pun sebenarnya masih ada yang lain-lainnya, tapi nggak usah dihitung deh. Anggap ini yang termiskinnya. 160.000 ditambah 500.000 oh berarti tambah sejuta itu ya. Lalu ditambah 1 juta, ditambah 30.000 tuh sehari ini kan. Ini kali 30 nih. 30 sebulan kan hitungannya nih. 30 kali 30 berapa? 30.000 kali 3 berapa? 30.000 kali 30 berarti berapa? 900.000 ya? 900.000 ya bulan ya. 30.000 kali 30 benar gak? 900.000 benar kan? Terus ditambah bensin motor 120.000. Terus ditambah mobil 1.500.000. Terus ditambah weekend 600. Ditambah alat mandi 200. Beli baju ya katanya beli baju
Ya beli baju anggaplah kita beli bajunya 100.000, 100.000, 100.000, 400.000, 500.000 aja. Tuh, ya kebutuhan wajib saya itu minimal 6 juta. Minimal itu ya, 6 juta. Itu belum kalau kita belum ngitung kebutuhan teman-teman untuk punya motor, punya mobil. Ya ini aja kurang lebihnya sekitar 6 juta. Ini tuh anggapan motor, mobil, rumahnya udah ada, teman-teman. Bayar BPJS, iya belum ya? Bayar BPJS gimana tuh bayar BPJS? Ya, bayar BPJS. Wah, berarti kan kebutuhan wajib kita ini sebenarnya di luar motor, mobil dan rumah ya. 6 sampai 7 juta. Itu yang normal. Hidup ini kan bukan ini versi saya sederhana loh kalau makan di luar tadi aja udah ngabisin 200.000 lebih makan. Nah, teman-teman semua, 6 sampai 7 juta itu udah wajib wajib teman-teman miliki. Dengan syarat apa? Udah punya motor kan? Ini kan ada hitungan motor, mobil, rumah kan? Udah punya motor, mobil dan rumah. Teman-teman sekiranya udah punya motor, mobil dan rumah, itu 6 7 juta itu udah cukup. Nah, ini menurut versi saya cukup tuh ya segini gitu. Seminimal-minimalnya 6 juta. Ini tuh nggak ada ya teman-teman kebutuhan-kebutuhan yang lain ya kayak misalnya ada tamu jalan-jalan, ajak keluarga main, nggak ada kan? Nah, kira-kira saya tanya nih, ada nggak di sini teman-teman yang punya penghasilannya 7 juta sebulan? Ada? Siapa di sini yang punya penghasilannya 7 juta? Siapa? Ayo, absen. Yang udah di atas 7 juta, tapi udah syaratnya udah punya motor, motor udah ada, rumah udah ada, mobil ya mobil nggak terlalu wajib sih. Yang penting udah punya motor aja. Ada yang udah 7 juta tapi motor mau mobil udah rumah udah ada atau belum? Siapa yang udah punya 7 juta, motor mobil udah nggak ada, hutang nggak ada? Hutang nihil. Ada Pak Daudi? Wah, ada nih, ada satu orang ya. Saya di Saudi. Oh, Bu Nani ya. 5 juta coach, no hutang nih, udah alhamdulillah. Berarti cukup ya Pak Kuswati? Bu Kuswati ya. Saya penghasilan 9 juta tapi belum punya mobil. Oh, ini belum berarti ya. Saya penghasilan 9 juta tapi punya mobil. Saya di Arab. Wah, saya penghasilan 9 juta tapi belum punya mobil. Saya di Arab. Kalau di Arab masih jauh dari keluarga itu kerjanya 24 jam itu. Saya 7 juta, alhamdulillah. Nih, berarti siapa nih yang udah hidup berkecukupan nih ya? Masih dihitung, masih kehitung jari nih. Semuanya yang lain mana nih yang udah 7 juta? Ada nggak? Ya, tapi teman-teman harus nggak punya utang, harus nggak punya utang, motor, mobil udah ada. Cukup. Nah, kalau itu udah ada, tinggal ngotot kejar mobil, lalu kejar umroh dan haji. Beres itu langsung waktu ya, waktu. Jadi kebebasan waktu. Ya, jadi kita berurutan teman-teman. Gimana caranya punya penghasilan 7 juta dulu. Udah itu kejar punya mobil, punya rumah, alhamdulillah. Nah, umroh haji, lalu kita pikirin waktu bebas waktu. Karena tadi teman-teman di Arab kerja gaji 20 juta. Tapi waktu teman-teman ada nggak sama keluarga? Nggak ada kan? Kalau ini udah, nah itu insya Allah ya teman-teman berarti di atas kemiskinan. Berarti hidup udah kaya segitu. Kaya teman-teman yang nggak usah punya penghasilan gede-gede, yang penting motor mewah, mau rumah mewah, rumah nyaman, mobil nyaman. Udah umroh udah haji udah alhamdulillah. Saya belum punya mobil, kalau umroh haji mah udah sama majikan alhamdulillah. Nah, ujung-ujungnya nanti di PT BES adalah kebebasan waktu. Yang tadi kata saya gimana caranya kita itu bisa liburan tapi penghasilan masuk. Ya, kalau saya lihat yang kerja di luar negeri gimana Kang? Ya alhamdulillah kalau udah punya ini semua tinggal ngejar kebebasan waktu. Kita
uang ada, tapi kita dekat sama keluarga gitu. Paham nggak? Ya gimana caranya teman-teman yang udah kerja di TKI, ngerjain PTBS tujuannya financial freedom ke depannya. Teman-teman sekarang di TKI alhamdulillah udah bisa bangun rumah, udah bisa mau beli mobil, ya udah bisa umroh haji. Nah, gimana caranya waktu teman-teman? Karena yang paling mahal ujung-ujungnya waktu, bukan uang lagi. Banyak orang yang sibuk tapi nggak punya waktu. Tahu-tahu mati. Ternyata kita ketika meninggal nggak ada satupun anak kita yang datang ke makam kita loh. Anak kita aja nggak kenal sama kita gitu. Ya gimana caranya nanti ujung-ujungnya waktu teman-teman bisa bisa bebas sama keluarga. Nah, saya pengen teman-teman semua yang belum punya penghasilan di atas 7 juta absen. Siapa yang penghasilannya belum di atas 7 juta, apalagi belum punya motor, belum punya rumah, belum punya mobil. Masih ada nggak? Ini 7 juta belum punya nih sebulan. Ya, bahaya nih kalau udah kayak gini nih Mitra Sahara nih. Ini belum punya 7 juta sebulan, belum punya motor, belum punya rumah, belum punya mobil. Wah, gimana ini sama ini nanti? Apalagi ini nanti, wah makin berat. Coba 6 juta punya motor, saya belum semua. Ya nggak apa-apa absen teman-teman. Supaya kita semua tahu kelemahan kita masing-masing sehingga kita ngotot gitu kerja kerasnya. Jadi jangan sampai saya nggak mau sekali lagi mitra-mitra Sahara tuh ada yang sombong tapi padahal masih miskin. Maksudnya sombong tuh bukan, wih saya nih punya banyak, bukan gitu loh. Arti sombong itu bukan kayak gitu. Sombong itu ketika kita sebenarnya belum punya apa-apa tapi kelihatan sama orang lain kayak yang udah punya gitu. Sehingga kita nggak mau belajar, nggak mau ngotot, kerja keras, nggak mau cari ilmu, itu sombong tuh kayak gitu. Ya sebenarnya kita tuh nggak mampu, tapi nggak mau kelihatan sama orang lain, ngerasa bisa terus gitu, padahal mah nggak mampu. Nah itu sombong yang sebenarnya tuh itu loh. Itu yang membuat banyak warga Indonesia ini miskin, karena banyak orang miskinnya itu nggak mau belajar, ngerasa sombong, ngerasa bisa, ngerasa lebih pinter dibanding orang lain. Nah ini nggak boleh ada di Sahara. Siapapun itu, baik itu saya selaku mentor, sehingga saya misalnya malas ngisi training, malas belajar gitu ya, ataupun peraih motor, mobil, rumah. Maka yang saya nilai setiap para peraihan itu rekeningnya. Rekeningnya udah berapa kelihatan kok dari gaya ngomong, rekening nanti isi rekening kita tuh kelihatan dari gaya ngomong kita, dari gaya obrol kelihatan, ketahuan teman-teman. Walaupun teman pakai mobil, kalau nggak punya uang kelihatan itu. Dari cara duduknya kelihatan, dari cara senyumnya kelihatan, dari cara ngobrolnya pun kelihatan sama saya. Karena enak di network marketing itu kita bergaul sama banyak orang sehingga bisa baca karakter orang lain nantinya. Ayo siapa nih yang belum punya ini nih? Absen dulu semuanya. Ya, lebih baik kita ngakuin tapi akhirnya kita nyadar nih, oh iya ya. Berarti saya tuh harus kerja keras nih. Mumpung Allah masih kasih sehat. Nah, belum punya rumah tapi yang lain belum punya semua. Punya rumah tapi yang lain belum punya semua. Oke, berarti penghasilan di atas 7 juta belum ya. Rumah udah. Alhamdulillah kalau ada yang salah satunya ada gitu. Belum punya mobil, pengen punya mobil. Ada yang belum punya mobil. Oke, kalau misalnya seperti itu, berarti gimana caranya teman-teman sekarang sadar. Maka yang paling penting di tahun 2025, apalagi sampai masa tua kita, adalah sebenarnya good reckoning. Good reckoning nih yang paling penting tuh ini nih. Ya, gimana masa tua kita bisa good reckoning. Paham ya? Kita punya penghasilan, tapi motor, mobil, rumah, umroh haji udah. Sehingga akhirnya kita punya kebebasan waktu. Nah, ini yang saya kejar di PTBS. Kenapa saya mau jalanin PTBS? Sekarang 2025 ya, teman-teman nggak punya duit itu nggak dihargain orang. Apalagi nanti 2030 dan selanjutnya. Ya, ketika kita nanti insya Allah udah masa tua nih ya. Sekarang kita nyantai-nyantai disuruh capek Kang. Nanti aja lah besok kalau misalnya libur. Gitu aja terus ya, beralasan aja terus. Tahu-tahu tua.
Tahu-tahu tua nanti. Kira-kira tua aja bakal kaya nggak kalau teman-teman males-malesan terus? Nggak akan. Nah, kalau kita tuanya nggak kaya, ya misalnya kita tuanya nggak kaya, ini contoh ya, kita ngomongin masa depan supaya kita nggak main-main pas masa mudanya sekarang, masa sehatnya. Kalau tua teman-teman nggak kaya, kira-kira apa yang diwariskan ke anak-anak kita? Alhamdulillah Kang, saya bisa nyekolahkan anak-anak saya Kang sampai S1. Pertanyaan saya, cek teman-teman sekarang di Google atau di ChatGPT, berapa angka pengangguran di Indonesia? Ya, berapa angka pengangguran di Indonesia? Coba cek. Ya, nih saya buka. Angka pengangguran di Indonesia. Wih, kita buka nih. Buka aja GPT, angka pengangguran di Indonesia. Kalau teman-teman sekarang Kang, alhamdulillah saya bisa nguliahin anak-anak saya. Nih, angka pengangguran Indonesia di tahun, ini masih 2025, bulan apa ini? Bulan Februari. Wow. Bulan Februari jumlah pengangguran 7,28 juta. Banyak guys. Angka jumlah pekerja, jumlah penganggurannya 7 juta. Ya, saya pernah share tuh. Teman-teman cek ya. Job fair di Cianjur, wah, di Bekasi penuh banget. Berarti banyak pengangguran, 7 juta ya bang yang nganggur. Itu tahun 2025. Kira-kira nanti pas anak-anak kita dewasa nyari kerja gampang atau sulit? Ya gampang atau sulit? Sulit kan? Sekalinya kita akhirnya bisa kerja pun gajinya nggak akan gede di zaman nanti. Karena persaingan semakin ketat. Nah, ketika kita saya soal sarjana, nyari kerja itu susah. Sebelum ketemu PTB itu nyari kerja itu susah, teman-teman. Andai pun saya misalnya ya bisa dapat kerja, saya pun tetap kan butuh mobil, butuh rumah. Ketika saya punya istri butuh mobil, butuh rumah. Kan orang tua cuma ngasih pendidikan doang nih, nggak ngasih rumah, nggak ngasih mobil, ya nggak ngasih bisnis. Akhirnya apa? Kita harus cari sendiri kan sebagai anak kan, benar nggak? Kita harus cari sendiri kan sebagai anak. Akhirnya apa? Ketika teman-teman nanti anak-anaknya kerja, anak-anaknya akan sibuk apa? Ya sibuk ketika anak-anaknya dewasa sibuk kerja. Anda udah tua, kita udah tua nih, udah tua. Udah tua tuh butuh apa? Butuh kasih sayang, perhatian, ya. Udah tua, anak-anak kita dewasa, dewasa kerja, buat apa? Buat keluarganya. Buat keluarganya benar nggak? Nah, waktu anak-anak kita akan habis di mana? Nanti itu akan habis nyari duit, bayar cicilan motor, mobil, rumah. Sehingga apa? Nggak akan tuh ada waktu buat kita. Nggak akan ada waktu buat kita. Makanya kenapa penyesalan itu akan datangnya di hari tua. Ya, karena teman-teman semua, banyak orang tua yang ngerasa udah ngasih pendidikan terbaik buat anaknya, ternyata anaknya sibuk. Wajar nggak? Wajar, karena anak-anak kita udah punya keluarga, perlu nyari kebutuhan. Dan semakin tahun yang namanya mobil sama rumah itu nggak pernah turun, teman-teman, selalu harganya naik. Bahkan ujung-ujungnya nyicilannya makin lama. Nah, wajar nanti anak-anak kita sibuk. Ketemu kita berapa lama sekali? Setahun sekali. Itu pun kalau ada punya duit buat mudik. Nah, saya tanya, sekarang ketika teman-teman sibuk nyari duit, waktu cepat atau lambat? Ya, ketika kita banyak sekarang nyari duit nih, waktu cepat atau lambat kerasanya? Ketika teman-teman lagi kerja gitu ya, waktu itu menurut saya kerasa cepet banget. Sekarang udah malam lagi, besok udah pagi lagi, kerasa cepet banget kan? Tapi nanti coba tanya orang-orang tua kita, nenek kakek kita, waktu itu akan terasa lama. Kenapa? Karena kita udah nggak punya aktivitas dan nggak punya siapa-siapa. Anak-anak kita kemana? Kerja sibuk, pada ngerantau semua. Coba dipanggil ke rumah kita, pasti belum tentu mau. Kenapa? Ya, kewajiban anak kita apa? Buat keluarganya. Belum bayar cicilan dan sebagainya. Banyak ke film-film kayak gini, banyak gitu film-film yang menceritakan ini. Akhirnya apa tuh? Kita kesepian. Ini saya nggak mau
hal seperti itu terjadi buat diri saya terutama nih ya. Makanya saya persiapkan dari sekarang. Nah, andailah misalnya kita tua, alhamdulillahnya kita udah belajar finansial nih, udah bisa ngatur keuangan. Sehingga kita punya investasi jangka panjang sampai tua. Kita tua, tapi aset kita punya rumah besar. Karena di PTBS-nya berhasil. Mobil ada ya. Terus karena di saharanya belajar terus, akhirnya punya investasi, punya emas, dan punya uang. Masa tua teman-teman. Ada 10 miliar. Wah, nih akhirnya fokus di usaha nih. Mobil ada, rumah ada, punya investasi emas, punya kebun misalnya ya. Punya uang 10 miliar. Kesepian nih teman-teman semua. Bisa nggak teman-teman panggil anak teman-teman dengan apa yang teman-teman punya? Tinggal gini aja, nak, kita umroh yuk. Nanti mama sama papa bayarin. Kita umroh 2 minggu. Uang ada semua. Kira-kira anaknya mau nggak nemenin kita? Tapi saya nggak punya uang buat umrohnya, buat bekal-bekalnya. Dibayarin. Mau nggak anak-anak kita nemenin kita? Atau teman-teman semua pas lebaran nih. Lebaran kan pengen sama anak-anak nih. Ya, minta anaknya datang. Nah, datang ke rumah. Udah saya siapin tempat tinggal di pinggir buat sebulan libur ya. Misalnya nggak usah dagang dulu, tapi nggak punya penghasilan. Nanti kalau nggak dagang mah nggak jualan. Udah disediain 1 bulan makan minum, kayak saya kasih uang jajan. Kira-kira datang nggak anak kita? Datang teman-teman semua. Ya makanya pentingnya ya di masa tua kita ini bukan minta ke anak, tapi kita punya kebebasan finansial dan waktu. Sehingga nanti kita bisa bantu anak kita. Dan supaya anak kita mau nemenin kita juga. Karena masa depan itu lebih sulit. Saya ngerasa ya, zaman saya itu lebih sulit dibanding zaman bapak saya. Zaman bapak saya mah beli tanah itu gampang. Zaman sekarang, buset, harga tanah berapa? Belum pajak-pajaknya. Zaman dulu mana ada ke rumah makan bayar pajak. Zaman sekarang, innalillahi. Kemarin saya kan makan sama anak-anak ya. Beli Cleo 1 botol. Itu harganya 9.900. Pajaknya harga Cleo-nya 9.000 sama pajak jadi 10.000. Jadi pajak itu dikenakan ke kita dan juga ke restorannya. Jadi kalau ada bilang daftar PTBS mahal, wah itu mah bener-bener miskinnya minta ampun tuh. Ya padahal di luar sana ya banyak orang-orang yang jual air minum kemasan yang harganya 2.000 tahu-tahu jadi 10.000, 20.000 tetap dibeli. Paham ya? Kenapa saya sampai hari ini coba cek teman-teman TikTok saya punya TikTok yang lagi saya jalanin 3. Ada TikTok Algian Saputra, Algian Story, Algian Store. Semuanya ngasilin duit. Ya setiap hari saya posting, setiap hari bikin video. Nggak ada waktu saya santai. Ini saya belum nyentuh kasur nih sampai sekarang belum tiduran dari pagi sampai sekarang. Buat apa? Ya buat masa tua kita nanti. Karena dengan uanglah kita bisa berangkat umroh, dengan uanglah kita bisa berangkat haji, dengan uanglah kita bisa bersedekah, dengan uanglah setiap nanti kita bulan Ramadan bisa bayar zakat, dengan uanglah kita bisa menyekolahkan anak-anak kita, dengan uanglah kita bisa beli mobil, dengan uanglah kita bisa beli rumah. Jadi kalau ada orang ngomong uang itu nggak penting, nah udah mati aja berarti. Ya padahal kalau nggak ada uang kita gimana kalau nggak ada uang? Rasanya teman-teman semua. Kalau nggak ada uang gimana? Uang itu emang nggak dibawa mati teman-teman. Tapi kalau nggak ada uang gimana? Ya karena orang ngapain sih ngejar-ngejar uang? Ngapain sih ngejar-ngejar kekayaan? Kan uang itu nggak dibawa mati. Uang nggak dibawa mati tapi nggak punya uang kata Rusi bener tuh ya. Serasa mau mati. Beneran. Saya udah ngalamin teman-teman semua. Di era tahun 2019 Januari sampai sebelum saya ketemu PTB, sampai sebelum saya dapat motor di Desember. Saya kan 2019 Januari nggak ada kerjaan, nggak ada bisnis. Saya kan ngojek.
akhirnya. Dan baru punya penghasilan tetap itu ketika di PTBS dapat motor di Desember. Berarti Januari sampai November saya nggak punya duit. Ada makan kurang cuma 50.000, paling banter 100.000. Dulu belum zaman-zamannya TikTok kayak gini teman-teman, semua nyari duit sekarang gampang banget setelah ada TikTok itu. Ya dari affiliate aja sehari saya cuma iseng-iseng doang ya, sehari main affiliate paling sejam, jam setengah ya. Itu sehari minimal 300.000. Sebulan berarti udah berapa? 300.000 kali sebulan ya sekitar 6 sampai 8 juta sebulan dari affiliate doang. Yang dikerjain 1 jam doang itu saya. Di PTBS alhamdulillah dari di Berlian aja ya, di Berlian aja udah dapat ratusan juta sekarang. Di Berlian belum di CH-nya. Jadi nyari uang tuh sebenarnya sekarang gampang asal teman-teman tahu kebutuhan saya segini nih. Ini kebutuhan sehari-hari saya segini. Dan kebutuhan saya sampai tua tuh segini. Tadi yang hitung-hitungan saya seharinya segitu, masa tua teman-teman segitu. Nah, kalau kebutuhannya tahu, wah, harus segini. Berarti kan kerja keras kita harus ngikutin itu. Nah, kalau kita udah tahu, maka nanti kita akan nyari tahu caranya supaya bisa nyari duit. Ternyata nyari duit itu gampang kalau teman-teman tahu kebutuhannya dan totalitas mau ngejar duitnya. Kalau teman-teman masih membentengi diri, ah nggak penting lah, yang penting saya mah hidup cukup aja, nggak akan bisa datang itu uang itu karena teman-temannya sendiri menolak datangnya harta kekayaan. Ya karena kita ngerasa punya punya ego tinggi, punya rasa sombong, uang nggak suka. Tapi kalau teman-teman ngerasa saya emang butuh uang buat sedekah, saya emang butuh uang buat zakat, saya butuh uang buat umroh, buat haji, saya butuh uang nanti untuk menafkahi anak-anak saya yang layak supaya anak-anak saya nggak miskin, supaya nggak minta-minta ke orang lain, supaya anak-anak saya nggak punya hutang nanti udah tuanya. Ngapain kita nyekolahin anak-anak kita, tapi anak-anak kita malah disuruh ngeriba rumah. Ngapain kita nyekolahin anak kita tinggi-tinggi, anak-anak kita ujung-ujungnya punya utang 20 tahun ke bank riba. Ngapain juga? Mending dari sekolah aja kita ajarin dagang supaya dia kaya kan. Nah, ketika teman-teman ngerasa, oh iya ya, saya ini sebenarnya miskin nih, maka saya nggak mau sombong, saya harus belajar, saya harus kerja tiap hari. Supaya apa? Masa tua saya kaya. Ketika kita bisa punya uang banyak, kita bisa beli waktu. Ya, kita bisa beli waktu. Waktu anak kita beli. Anak kita kenapa nggak bisa nemenin kita? Karena butuh duit. Saya kasih uangnya nemenin saya. Gitu. Nah ini yang membuat saya ngelihat PTBS ini adalah cara termudah teman-teman cepat menjadi kaya. Kenapa? Karena ada marketing plan-nya. Kalau kita kerjain sungguh-sungguh, itu insya Allah kita bisa dapat minimal 3,2 miliar dengan cepat. Contoh kita mulai hitung-hitungan. Ya, kita mulai hitung-hitungan supaya kita bisa cepat dapat. Anggaplah ini kalau teman-teman paham, ya udah tahu nih target teman-teman misalnya 10 miliar di masa tua, motor, mobil, rumah ada. Maka kerjain PTBS ini sungguh-sungguh teman-teman. Andailah yang paling basic ya. Itu selalu diajar di marketing plan ya. Duplikasi 2 yang paling basic ini teman-teman kerjain sungguh-sungguh gitu loh. Ngotot kan udah tahu butuh duit. Udah tahu sebulan itu minimal semiskin-miskinnya 7 juta. Kalau kita tetap nggak mau kerja keras, wah nggak akan nyampe-nyampe. Lalu kerjain PTBS ini ngotot yang paling basicnya gitu. Basic itu kan standar, paling terbawah gitu. Itu harus bisa gitu. Teman-teman bulan pertama closing 2 itu harus bisa. Gimana pun caranya. Saya nggak mau ada alasan teman-teman semua kan ini kan harta teman-teman buat teman-teman bukan buat saya. Bulan pertama closing 1 kiri, closing 1 kanan itu harus bisa. Gimana pun caranya belajar dan ikhtiar. Masa nggak bisa closing 1 kiri 1 kanan? Atau ketemu 1 jenderal di kiri, 1 jenderal di kanan. Ya teman-teman promosi deh ke 100 orang sehari misalnya 1 bulan 30 hari kan. Ya 1 bulan 30 hari. 30 hari. 1 hari ketemu 1 orang, 30 orang di prospek. Kalau 1 hari presentasinya cuman ke 1 orang, 30 orang di prospek, masa nggak closing 2? Aneh saya. Mustahil lah kalau teman-teman kerja setiap hari, closing 2 itu udah paling serendah-rendahnya hasil kerja itu closing 2.
Berarti kalau teman-teman sebulan nggak closing 2, setiap hari nggak kerja, saya jamin. Saya jamin. Kalau teman-teman dalam sebulan nggak closing minimal 2 aja, berarti teman-teman nggak kerja setiap hari. Padahal ini kalau kita sehari cuman targetin satu kali presentasi, kan presentasi ini nggak mungkin 24 jam kan? Ini kalau saya kasih waktu teman-teman prospek presentasi ke 30 orang. Berapa lama kira-kira? 30 orang kira-kira berapa lama tuh teman? Sebulan. 1 bulan baru bisa prospek 30 orang. Berarti kan satu hari satu orang. Ya, satu hari satu orang berarti kan. Apakah satu orang itu teman-teman prospek 24 jam? Kan enggak. Andai 30 orang teman-teman presentasi, masa nggak ada yang closing 2 orang? 30 hari. Kalau kita mau besarin lagi probabilitas closingnya, berarti sehari closing promosinya ke 2 orang. Kalau sehari 2 kali 30 berapa? 60 orang teman-teman di prospek. Dipresentasiin. Masa dari 60 nggak closing 2? Kalau ngerasa nggak sanggup juga, coba ditambahin lagi probabilitasnya. Misalnya sehari itu closingnya promosinya 3. Ya. Sehari itu promosi ke 3 orang. Berarti 3 dikali 30 berapa? 90. Dari 90, masa nggak closing 2? Gitu loh cara ngitungnya tuh. Nih, masa dari 90 orang yang teman-teman presentasi nggak closing 2? Sehari 3. Kang, saya mah sehari 3 aja nggak mampu. Wah, mas, ini kalau teman-teman sehari 3 nggak mampu, coba mulai introspeksi diri. Allah kasih sehari 24 jam. 24 jam loh teman-teman semua. Sekarang teman-teman sholat 5 waktu bisa subuh 1 jam. Alhamdulillah bisa sholat 5 jam berarti teman-teman. Nah, sekarang sholat 5 jam. Kerja di kantor berapa jam? 8 jam. Ya, 8 tambah 5 berapa? 13 jam. Nah, berarti 24 dikurangi 13 berapa? 24 dikurangi 13 berapa? 11 jam lagi tuh. Mana itu waktunya hilang 11 jam lagi? 11 jam dipakai presentasi ke 3 orang, sanggup gak sehari tuh teman-teman? Kan 13 jam hilang nih teman-teman tuh. 11 jam nih kemana nih? Ini saya tanya nih, 11 jam teman-teman kemana nih? Ada alasan sibuk gitu ya? Kan saya dengar kan selalu ada alasan sibuk ya. Kang, sibuk Kang, saya belum bisa pertemuan Kang. Teman-teman, sholat kewajiban sehari 5 jam. Kerja 5 jam, 13 jam nih. Ini 11 jam. Masa dipakai tidur semua sih? Kalau di kampung itu aja. Oh, berarti belum main online ya. Kalau di kampung itu. Ini 11 jam teman-teman. Kalau di kampung orangnya itu aja. Ya coba main media sosial. Jemput bola. Nah, nanti ada training jemput bola ya. Presentasi ini nggak harus ketemu face to face. Ya, nggak harus ketemu face to face. Tapi di online pun bisa. Itu kan yang diajarin di Sahara Pro Batch 4, Pro Batch 5. Makanya teman-teman segera naik Sahara Pro Batch 4, Pro Batch 5 itu diajarin semuanya. Nih 11 jam itu kalau bisa benar-benar sehari promosi 3 orang, maka saya yakin closing 2 itu terjadi. Beneran. Udah ngotot gimana pun caranya sehari presentasi 3 orang. Mau online kek, mau offline kek, nggak usah mikir hasil akhir. Kita mah tugas dari Allah cuman kerja, ikhtiar, ibadah, doa itu doang. Hasil akhir mah gimana Allah, gimana Allah yang ngasihnya. Ini kalau diduplikasiin sehari 3, sebulan 90 itu pasti bisa closing 2. 2 orang ini masukin Sahara Academy. Suruh Zoom meeting, setiap saya ngisi Zoom, dia hanya harus Zoom meeting. Lagi mau kaya tapi nggak mau belajar gimana caranya, itu nggak ada logikanya kan. Itu kalau terduplikasi, mitra yang 2 ini ngikuti cara kerja kita, maka di bulan kedua berapa? 2 kiri 2 kanan. Bulan kedua. Bulan ketiga berapa? 4 kiri 4 kanan. Bulan keempat berapa?
8 kiri, 8 kanan. Bulan kelima berapa? 16 kiri, 16 kanan. Bantu hitung nih supaya hafal nih teman-teman semua nih. Bulan ke-6 berapa? 32 kiri, 32 kanan. Bulan ke-7 berapa? 64 kiri, 64 kanan. Udah dapat apa di sini? Udah dapat apa teman-teman? 26 kali 7 mau mau apa? Udah dapat apa? Motor berapa nilainya? Ayo. Udah dapat 20 juta. Bulan ke-8 kerjain lagi teman-teman, pantau semua mitra-mitra supaya lulus kelas Sahara Akademi kelas 6. Udah pasti terduplikasi dua itu otomatis 64 ke 2 128 kiri, 128 kanan. Bulan ke-9. Ini kerja keras ini. Capek. Capek saya tahu teman-teman semua capek. Tapi lihat bayarannya. 256 kiri, 256 kanan di bulan sini nih. Ya, udah dapat apa? Bulan 8 bulan 9 dapat 150 juta. Masa nggak mau sih? Nih, tadi bulan ke berapa? Bulan ke-9. Sekarang bulan ke-10. Ya, bulan 9 256 kiri, 256 kanan. Bulan 10. Bulan 10 nih. Berarti berapa? 512 kiri, 512 kanan. Bulan 11. 1000 berapa? 1000 berapa? 512 kali 2 1024. 1024. Bulan 12 2048. 2048. Nih, sini udah dapat apa nih? Udah dapat berapa di sini? Di sini dapat apa nih? Di sini nih. Bulan 11 bulan 12. Ayo, absen. Bulan 11 bulan 12 dapat apa? 500 juta. Eh, bukan Pajero ya, 500 juta. Bulan 2 13. 2048 kali 2 berapa? 4000. 4000 berapa ini tuh? 2048 kali 2. 4000 berapa? Tolong kaliin. 2048 kali 2. Ini ya, 4 48 16. 48 16. Oh, lihat. Ini udah dapat apa ini? Ini di sini udah dapat 1 miliar tuh kan. Bulan ke-14. 4000 kali 2 8000 sekian. 8000 sekian. Bulan ke-15. Ini udah 16.000 sekian. 16.000 sekian. Udah dapat 1,5 M. 15 bulan. Capek, Kang. Iya capek. Tapi capeknya teman-teman dibayar mahal. 3,2 miliar. Cuma dalam jangka waktu 16 bulan. Ngomongin cuman paket basic doang. Modalnya berapa? 1.850.000. Segini hasilnya. Maka kalau ada orang nggak daftar, berarti bukan salah orangnya. Presentasi teman-teman belum masuk ke dia gitu. Padahal kalau kita pakai logika, modal 1.850 diajarin di support system Sahara Academy, trainingnya udah disiapin semuanya. Kerjain cuma 15 bulan, dapat 3,2 miliar. Siapa yang nggak mau coba?
Harusnya semua orang mau. Tinggal kita bisa presentasi dan meyakinkan dia enggak. Kalau 1850 itu udah pocket complete, produknya dapat, ya, support sistemnya dapat, perusahaannya legal, udah lama juga. Lagi program marketing pembelian masih baru, masih fresh, hasilnya besar. Setiap hari prospek kayak gitu, masa nggak ada yang closing dulu? Kalau belum closing berarti belum setiap hari. Itu saya pastiin. Ya, belum setiap hari, setiap hari teman-teman. Dan harus yakin kitanya. Cuma 15 bulan loh. Andailah teman-teman mau lebih cepat, kita ngomongin paket priority duplikasi 2 nih sekarang. Priority itu tulisan saya jelek gak apa-apa ya. Nih, priority. Priority itu modalnya berapa? 50 berapa? 58 berapa sih? Ayo, ada yang tahu paket priority berapa? Daftar paketnya? Absen dulu. Tepatnya berapa priority? Kayaknya jelek banget. Priority. Susah banget list di sini. Berapa modalnya priority? Ayo, siapa yang benar? Ada yang udah tahu daftar paket priority berapa modalnya? 54, 250, 54. Ya, betul. Priority itu 54.350. Andailah ngomongnya pasin lah 54 juta. Nih, kita akan duplikasi Pak, duplikasi 2 paket priority 54 juta. Berapa lama dapat 3,2 miliar? Nih, 3,2 miliar. Walaupun potensinya 100 miliar sebenarnya. Tapi kita kejar dulu nih yang 3,2 miliarnya. Kalau teman-teman priority dapat 3,2 miliar, berarti kan selisihnya berapa ini? 5,2 miliar dikurangi 54 juta. 3,2 miliar dikurangi 54 juta. Berarti kan masih ada sekitar 3,1 miliar kurang lebihnya. Ini kan untung udah plus 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 tuh. Masa ada orang yang nggak mau ngeluarin 40 juta untuk dapat 3,2 miliar? Kalau nggak mau berarti teman-teman belum bisa mempresentasikan dengan benar. Nih, contoh paket priority duplikasi 2 nih ya. Nih si Algi nih kerja keras nih ya, udah daftar paket priority, dia promosi paket priority, ketemu orang-orang yang punya duit 54 juta. Ini pangsa pasar orang-orang yang punya duit 254 juta ya. Di bulan pertama. Bulan pertama saya closing satu priority di kiri, sama prospeknya sehari 3, sehari 3, sehari 3, sehari 3, sebulan 90. Masa nggak ada yang 2 closing priority? Bulan pertama saya closing 2 priority, berarti poinnya berapa? 31 kiri, 31 kanan. Nah, kenapa ya? Kan gini nanti. Ya, satu di kiri, satu di kanan. Berarti kan poinnya berapa? 31 kan? Kali 31. Poinnya 31. Di bulan kedua nih. Cari mitra-mitranya supaya bisa closing 2 di kiri, closing 2 di kanan. Tapi karena pakai priority, 2-nya itu dikali berapa? Dikali 31. 31 kali 2 berapa? 62. 62. Dapat apa di sini? Dapat 20 juta. Cepet banget dapat 20 juta ya. Teman-teman, di sini udah dapat apa? 20 juta. Nih, bulan kedua loh itu. Sekarang bulan ketiga. Oh, bulan ketiga. Bulan ketiga. 4 di kiri, 4 di kanan. Masing-masing closing 2. Priority berarti 62 31 dikali 4 berapa?
31 kali 4 berapa? Ini kenapa teman-teman kalau pengen cepat wajib priority. Ya, 31 kali 4 berapa yo? 31 kali 4, 124. Bantu kalkulator ya. 124. Nih, bulan keempat. Wih, cepat ini gak lama nih. 4 kali 2, masing-masing semua mitra closing 2. 4 mitra closing 2 berapa? 8 kiri, 8 kanan. 8 dikali 4 berapa sekarang? 8 dikali 4 berapa? 2, 4, 8 kiri, 2, 4, 8 kanan. Udah dapat apa ini? Udah dapat apa teman-teman semua? Udah dapat apa di bulan segini? Udah dapat 150 juta. Di sini 20 juta. Bulan keempat udah dapat 150 juta. Udah balik modal belum? Kebetulan modal 54 juta nih. Bulan keempat dapat 150 juta plus 20 juta di bulan kedua. Udah balik modal belum? Udah balik modal atau balik untung ini? Udah untung kan? Belum ngomongin produknya berapa di sini. Belum ngomongin produknya. Ya 300 box. 310 box teman-teman. Kalau kita jual lagi untung. Sekarang di bulan keempat aja teman-teman yang priority dapat 180 juta. Belum termasuk komisi sponsor, bonus pasangan, bonus pengembangan level. Wah, ini udah untungnya gede di bulan keempat. Bulan keempat loh. Modal 54 juta, dapat produk 310 box. Bulan keempat udah dapat 170 juta. Kalau sama komisi-komisi berapa itu? Gede banget paket priority kan bonus sponsornya gede. Udah berapa? Bulan keempat doang. Makanya emang dalam bisnis modal gede, udah mah lebih cepat, hasilnya lebih besar. Bulan kelima, kita kerjain lagi bulan kelima. Ya, bulan kelima. Bulan kelima, 8, 16 kiri, 16 kanan. 8 mitra baru masing-masing closing 2. 8 mitra baru masing-masing closing 2. 16 kiri, 16 kanan. 16 kali 31 berapa? Ayo. Ayo teman-teman semua. Kerja, kerja. 31 kali 16 berapa? 496. Betul. 496. Jalan lagi bulan ke-6. Ya, 16 mitra baru. Kita bantu prospek, kita bantu presentasi supaya bisa closing priority 2. 16 kali 2, 32 kiri, 32 kanan. 32 kali 31 berapa? 32 kali 31, 9, 92. 992. Bulan ke-7 nih. Bulan ke-7, 32 kali 2 berapa? 64. 64 dikali 31. Karena poinnya berapa? Poinnya kenapa 31 terus? Nah, karena poinnya 31 basic priority itu. 31 kali 64 berapa? 1984. 1984. Di sini udah dapat apa, teman-teman? Udah dapat apa di sini? Udah dapat RP 500 juta. Cuma 7 bulan. Ya, 7 bulan teman-teman udah dapat 500 juta. Enggak 7 bulan, 6 sampai 7 bulan kalau dihitung itu. Ini totalnya aja di atas. 6 bulan teman-teman udah dapat 7 juta. Udah dapat berapa ini? 500 tambah 150 tambah 20. 670 juta. Bulan ke-8. Ya, bulan ke-8 nih. Bulan ke-8 teman-teman kerjain lagi. Wah, priority ini cepet banget. 64 kiri, 64 kanan kali 2. Berapa? 64 kali 2, 128. 128 dikali 4. Dikali 31. 128 kali 31 berapa? Udah sekitar 4.000 kiri, 4.000 kanan. Udah dapat
berapa ini 1 miliar di sini teman-teman. Ya di sini udah dapat 1 miliar 8 bulan loh. Udah, udah dapat 1 miliar. Masya Allah. Coba kita semua daftar Purity lalu kerja keras gitu di Purity. Capek sih tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting cepet suksesnya gitu. 256 kiri 256 kanan bulan ke-9 masing-masing closing 2 ya 31 kali 256 sekitar kurang lebihnya hampir 8.000. Ini kalau ditotalin di sini bulan ke berapa teman-teman dapat 1,5 miliar di sini bulan 9 di sini udah dapat 1,5 miliar kurang dari 1 tahun ya teman-teman dapat 3,2 miliar. Cepet banget itu. Kalau dapat 3,2 miliar kita tinggal ngejar ke 100 miliar. Kenapa? Karena ID-nya masih banyak yang bisa dijalanin. Yang penting kita dapat motor mobil pertama dulu cepet, punya penghasilan, udah. Teman-teman tinggal hire orang lain aja. Ayo mau kerja nggak sama saya supaya dapat 3,2 miliar. Dapat 100 miliar nanti. Karena ini modal pertamanya aja udah dapat keuntungan besarnya. Dari 100 miliar yang dipakai sehari-hari saya yakin cuma 10 juta sehari. Motor, mobil, rumah udah ada. Kan tadi hitung-hitungan teman-teman, hitung-hitungan pas-pasan kita kan 7 juta sebulan. Ya, 7 juta sebulan. Anggaplah kita mau main-main lah Sabtu Minggunya. 10 juta juga udah alhamdulillah kita mah. Setiap hari, setiap bulan buat kebutuhan sehari 10 juta udah mewah nggak? Udah mewah kan? Sisanya penghasilan kita kemana? Selain ke motor, mobil, rumah, nanti punya kebun sawit, punya emas, punya saham. Muter nggak uangnya nih? Muter. Dari 100 miliar ini, kalau kita investasiin ke sawit, ke emas, ke saham, misalnya, terus apa lagi? Kita promosiin buat masjid, buat anak yatim. Kira-kira duitnya beranak pinak nggak? Terus ini nih, kalau uang 100 miliaran teman-teman beliin sawit, beliin emas, beliin saham, bangunin masjid, renovasi masjid, bangun anak yatim, sekolahin anak yatim. Kira-kira ini jadi berapa 100 miliar ini? Berkurang, tapi nambah nggak? Nambah, bisa jadi unlimited ini. Ya unlimited kok jadi kapan sih? Bisa jadi unlimited ini teman-teman. Kenapa? Karena uang kita akhirnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Ketika uang teman-teman ya, ini roadmap saya ini. Sekarang ini roadmap saya ke arah sini. Makanya saya punya impian 1 triliun pertama sebelum umur saya 40. Ya, sekarang umur saya 36. Jadi saya target tuh 1 T pertama sebelum umur saya 40 tahun. Makanya roadmap saya ini. Ya, kebutuhan sehari-hari saya ngepres aja 10 juta sebulan. Ya, paling banter 15 juta lah. Tapi saya udah dapat 100 miliar dari PT BES yang saya puterkan ke kebun, ke emas, ke saham, masjid, atau renovasi masjid, udah itu punya anak-anak yatim. Maka saya yakin 1 triliun itu tercapai. Ini saya tanya teman-teman semua, ketika teman-teman di rekening, atau jangan di rekening, di saham teman-teman, di obligasi teman-teman, di bank, ataupun di pokoknya harta teman-teman, minimal 1 triliun. Kira-kira anak-anak kita maunya jauh dari kita atau deket sama kita? Nanti nih, umur teman-teman misalnya 40 tahun, 45 tahun, kita punya aset 1 triliun, ada uang dan sebagainya nih. Minimal itu kan muter terus, kan tim kita nggak mungkin berhenti kan di sini kan. Komisi terus naik. Dari sawit punya penghasilan nggak? Punya. Ya, dari emas gimana? Dari emas nambah naik terus nggak? Naik. Dari saham naik terus nggak? Naik. Dari masjid yang dipakai sholat gimana? Rezeki kita makin naik nggak? Naik.
Dari anak yatim yang kita nafkahi naik, nggak ada tuh yang turun. Pertanyaan saya, kalau teman-teman punya ini, ya, punya satu T pertama, oh iya, ini tuh hal yang kecil loh. Bagi Allah ini kecil loh. Kira-kira nih, yang namanya manusia itu mau ngedeketin kita nggak? Kan uangnya ada di kita. Teman-teman kerja pagi, siang, malam ngejar apa? Ngejar uang kan? Ya, ketika teman-teman itu punya uang 1 triliun, siapa yang nggak mau ngedeketin Anda? Semuanya, bahkan teman-teman bisa beli waktu anak teman-teman. Nah, udahlah, nggak usah kerja di pabrik, ngapain? Nih, Papa udah punya pabrik, saya bikinin, ya, penggilingan padi, sawahnya udah ada. Kamu ngontrol ya pabrik Papa. Kamu punya penghasilan, nanti ada keuntungan, sebagian ke Papahin. Tinggalnya jangan jauh-jauh dari Papa ya, minim maksimal 50 meter, 100 meter lah. Mau nggak anak kita? Mau, daripada kerja di pabrik punya hutang, mending ngurus pabrik kita. Nah, nggak usah kerja di luar negeri ya, jadi TKI, udah kerja di Bapak aja nih. Bapak punya anak yatim, ada 50, mau siapin pesantren lah kecil-kecilan. Kamu ngurus ya, cari guru ngaji, siapin makanannya, minumannya. 1 triliun ini cash teman-teman, belum dari penghasilan teman-teman yang lain. Ya, dari kebun, dari investasi teman-teman pasti lebih dari itu. Kira-kira anak teman-teman mau nggak disuruh ngurus pesantren? Tapi digaji sama teman-teman semua? Mau. Makanya uang itu bisa membeli semuanya. Bisa membeli waktu, uang itu. Nah, ini kenapa teman-teman harus mau jadi orang kaya gitu. Kenapa nggak mau jadi orang kaya? Padahal ketika kaya itu kita dunianya bisa punya, halnya punya. Karena Rasulullah pun kaya. Ya, siapa yang bilang Rasulullah miskin? Cuma sikapnya aja sederhana. Nah, kitanya dicekokin supaya nggak jadi orang kaya. Lah, PTB sekarang menjanjikan mobil, rumah, tapi kok banyak orang-orang yang aneh, padahal itu kewajiban. Paham nggak teman-teman semua? PTB kalau saya ngomong di TikTok, siapa yang pengen punya mobil, pengen punya rumah, itu kan kewajiban. Kenapa orang-orang nggak percaya? Padahal itu kewajiban. Aneh loh orang-orang. Nah, saya nggak mau itu terjadi sama teman-teman semua. Mobil, rumah, PTB itu hal-hal yang standar aja. Kalau kita kerjain dengan duplikasi 2, berarti 1,5 tahun. Kalau basic, kalau priority, paling 8 bulan, 9 bulan udah dapat 3,2 miliarnya. Udah dapat 3,2 miliar ke 100 miliar nggak akan lama, karena fondasinya udah kuat. Duit teman-teman udah ada, mau bayar promosi Facebook ADS 1 juta sehari mah gampang. Mau teman-teman bikin TikTok, bikin video viral gampang, udah ada mobilnya di belakang, rumahnya udah ada. Makanya video-video saya banyak yang viral. Semudah itu ngerjain PTBS. Tapi kuncinya apa? Mau nggak teman-teman kerja keras sama konsisten, itu yang paling penting tuh. Kerja keras dan konsisten itu yang paling paling gampang digoda sama setan. Mau kerja keras, capek di PTBS mah. Belum tentu juga bisa closing. Lah, yang penting mah kerja yang benar di perusahaan. Nanti aja kalau udah pensiun ngerjain PTBS mah. Kan kayak gitu setan ngegodanya. Udah pensiun mau ke base camp, nyampe base camp kedinginan sakit. Banyak kayak gitu kan. Nanti aja udah nikah saya mah totalitasnya. Mau udah nikah mau fokus. Udah nikah nih, baru mulai fokus berantem sama istri. Kamu tuh nikahin saya tapi nggak ada waktu buat saya. Uang segitu-gitunya. Berantem. Gimana mau kerja sama istri aja berantem terus. Istrinya nggak mau ditinggalin. Itu yang terjadi. Saya ngeliat semua mitra-mitra saya. Jangan kan sebelum teman-teman ngalamin, saya udah ngalamin duluan gitu. Alhamdulillahnya saya berusaha melalui itu. Walaupun kayak mau nangis, tersiksa iya, tapi ya itulah yang namanya kekayaan itu perlu yang namanya pengorbanan. Nggak ada kekayaan tanpa pengorbanan, tuh. Pengorbanan yang tertingginya apa? Mengorbankan waktu, tenaga, uang, pikiran, semuanya. Kalau teman-teman nggak bisa berkorban, nggak akan bisa jadi kaya. Makanya ya udahlah hidup miskin terus.
Nanti ketika udah tua apa ditinggalin sama anak-anak, anak-anak kita kerja nyari duit, ketika kita panggil pun anak-anak kita sibuk, yang penting mah ya udah mah saya nggak bisa datang ya, tapi saya transfer uang ya. Akhirnya mereka ngerasa uang yang dia kirim ke kita itu bisa menggantikan waktu mereka sama kita. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Saya nggak mau nanti anak-anak saya kayak gitu. Mas, saya transfer uang aja ya, nggak bisa datang. Mohon maaf nih, ada gathering sama teman-teman kerja. Udah saya gantiin gatheringnya, ini saya kasih uang 10 juta, kamu kesini. Kalau saya pengennya kayak gitu. Ya, ngapain kita dikasih sama anak-anak kita? Lebih baik kita ngasih sama anak kita. Karena masa depan itu lebih sulit kalau kita nggak kerja keras sekarang. Ini saya masih dari tadi ke kantor ya. Cerita-cerita ada sama mitra-mitra yang lain. Mumpung Pak Haji Febrian ini masih baik banget loh. Boleh tuh teman-teman cross check. Punten yang teman-teman yang keluar dari PTBS. Apalagi yang nggak di support system Sahara. Coba cross check cari tahu ada nggak MLM atau network marketing yang ngasih promo 50 kiri 50 kanan dapat 20 juta. 200 kiri 200 kanan dapat mobil. Dengan daftarnya cuma 1.850.000. Cari ada nggak? Dan perusahaannya udah lama, dari tahun 2017 sudah ada gitu. Dalam artian kalau perusahaan dari 2017, ketika teman-teman cair hal ini langsung dibayar gitu. Kalau perusahaan-perusahaan baru nggak akan bisa kayak gitu. Cash flow-nya belum kuat. Belum bisa. Teman-teman sekarang cair nih malam ini. Langsung dibayar malam ini, saya ngajuin langsung ke Pak Haji. Saya WA Pak Haji malam ini, minta pencairan teman-teman bisa. Ya paling telat besok pagi kalau Pak Haji nggak ngebelas udah tidur. Nggak usah nunggu-nunggu lama. Ini saya tadi ngobrol sama leader-leader. Ini mumpung Pak Haji masih sehat, kan kita nggak tahu. Yang namanya umur, waktu, keadaan kan nggak tahu. Besok itu kayak gimana nggak tahu teman-teman semua. Mumpung Pak Haji masih sehat, perusahaan masih ada. Masa nggak mau ngotot nih ada perusahaan sebaik PTBS? Kenapa saya ngomong baik? Lah saya 2019 masih ngojek. Kok bisa dapat sekarang total 3,7 miliar itu? Berlian baru 1,5 bulan sih, saya belum kerja keras total di berliannya. Masa teman-teman dibikinin marketing plan baru nih ya, yang cepet dapat motor, cepet dapat mobilnya dengan paket yang rendah. Oh itu nggak berhasil, wah disia-siain gitu waktunya. Nanti aja, nanti juga besok juga bisa, nanti ada training pertemuan nanti. Wah keburu tua guys, nggak, waktu itu cepet kan, tadi teman-teman sini bilang cepet. Nanti udah tua yang lama itu, udah tua mah kenapa? Kan kita sendirian, kerasanya lama aja, nggak akan kelas cepet. Apalagi teman-teman udah tua kan, badan kita nggak sehat terus. Coba bayangin kalau nggak ada anak-anak kita, nggak ada tuh, kita nggak punya keluarga, nggak sukses di PTBS, nggak sukses di Sahara. Seminimal-minimalnya teman-teman sukses di PTBS nih, punya jaringan. Ya kita, anak-anak kita misalnya jauh di luar negeri lagi kuliah di Mesir misalnya. Telepon aja mitra kita. Ya misalnya Salman. Bang Salman, ini dong temenin saya nih. Bete nih nggak ada. Ini saya udah siapin duit, makanan, minuman, kita makan-makan di sini. Datang itu Salman. Ya, di PTBS tuh enak, kita punya jaringan di Sahara tuh enak. Kalau teman-teman udah deket sama mitra-mitra di Sahara, udah undang aja nih, saya mau syukuran di rumah, datang nggak mitra? Datang lah. Kita tuh nggak ada tuh namanya kesepian itu nanti tuh. Ya makanya kalau ada pertemuan, ikut teman-teman semua, datang, deketin, karena yang paling berharga itu nanti setelah uang itu teman, kerabat, saudara, anak-anak kita. Dan semua itu nggak bisa dibeli kalau kita miskin. Ya kalau kita miskin, mereka tuh nggak akan mau deket-deket sama kita. Tapi kalau kita sumber uang, wah mereka itu tanpa disuruh aja nggak deket. Apalagi kita suruh. Ya apalagi kita suruh. Maka kaya itu sebenarnya nggak bisa instan. Perlu proses perjuangan hari ini. Mumpung kendaraannya masih ada. Dan Pak Haji Febriannya masih ngasih banyak keleluasaan, kemudahan buat kita semua. Jadi yang namanya kaya itu bukan keberuntungan teman-teman, tapi benar-benar proses perjuangan kita. Nggak lama, 2 tahun doang. Tadi kan yang basic aja 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Yang berarti kurang dari 1 tahun kalau kerja keras. Kalau saya sih, kalau saya jadi teman-teman semua, saya lebih baik kerja 24 jam selama 1,5 tahun dibanding saya
kerja 24 jam nanti di masa tua. Kalau saya lebih baik kerja sekarang 24 jam daripada nanti masa tua saya kesepian selama 24 jam. Saya kerja keras sekarang 24 jam untuk dapat 3,2 miliar pertama. Nah, nanti diajarin nanti 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 kita bikin kelas ya manajemen keuangan, ngatur keuangan ya biar keuangan teman-teman bagus cash flow-nya, biar punya investasi, bisa punya penghasilan. Mungkin nanti Sahara punya supaya teman-teman uangnya itu beranak terus gitu. Kalau saya itu 24 jam kerja nggak apa-apa deh. Dibego-begoin orang bodo amat. Kamu tiap ada orang bikin video, bikin video, bodo amat terserah. Nanti ketika saya kaya saya bayar waktu mereka. Kalau teman-teman nggak melakukan itu sekarang, jangan harap ya, jangan harap nanti masa tuanya berhasil. Ya karena kita nggak tahu, kita nyampe tua enggak aja nggak tahu. Ya makanya ya kalau hari ini bisa kaya hari ini saya. Ya, saya lagi punya impian 1 triliun pertama, makanya doanya saya perbaikin sekarang. Ya Allah, saya pengen punya penghasilan puluhan juta per hari minimal. Pengen punya penghasilan sebulan miliaran. Teman-teman harus memberanikan diri dari doa teman-teman dulu. Ketika doanya udah berani, maka ikhtiar teman-teman akan ngotot. Kalau teman-teman doa aja takut, padahal nggak ada larangan doa. Teman-teman doa lagi doa, ya Allah pengen miliar, langsung ada ngomong malaikat, kamu gila minta 1 miliar sebulan. Kan nggak gitu malaikat. Malah seneng Allah tuh. Oh berarti teman-teman nganggap Allah itu kaya. Nah, Anda kan tahu Allah maha kaya, tapi nggak pernah minta 1 triliun gitu. Ya Allah, saya mah Avanza aja cukup. Wih, itu nganggap remeh teman-teman. Katanya Allah maha kaya, tapi mintanya Avanza. Kalau teman punya orang tua yang kaya, kan nggak mungkin minta minta Avanza. Wah, teman-teman punya orang tua nih, duitnya triliunan, mintanya mobil apa? Teman-teman punya uang, punya orang tua, uangnya itu triliunan. Kira-kira mau minta mobil apa ke orang tua teman-teman? Ayo, coba. Hussein, teman-teman punya orang tua nih sekarang hartanya triliunan. Mau minta apa ke orang tua? Minta mobil apa? Rubicon tuh, Innova Genik, Ferrari. Ferrari paling juga yang biasa 5 miliar. Triliunan itu banyak. Nah sekarang orang tua teman-teman kaya. Anda bisa minta mobil mewah. Nah sekarang teman-teman katanya punya Tuhan. Punya Allah gitu. Itu maha kaya. Maha dari segala maha di dunia itu nggak ada yang bisa. Nah masa teman-teman mintanya Avanza? Masa teman-teman nggak pernah minta uang 1 miliar? Pernah nggak? Di sini ada yang pernah nggak doa minta uang 1 miliar nggak? Kalau ya Allah mudah-mudahan penghasilan saya sebulan 1 miliar. Ada nggak yang pernah minta? Ada ya, alhamdulillah ya. Jangan sampai nggak ada nih. Makanya nggak pernah dapat ya karena doa aja nggak berani. Ketika doa nggak berani, ikhtiarnya pun nggak berani. Nah belum mulai sekarang minta. Mintanya ke Allah yang maha kaya dulu teman-teman semua. Kalau nggak minta nggak akan ngasih lah. Lah orang Allah aja nggak tahu teman-teman butuhnya apa. Nih contoh nih, ini bapak-bapak semua kan ibu-ibu semua nih. Ini ada anak kita nih. Anak kita setiap hari minta handphone. Anak kita SD nih, mah minta handphone, mah minta handphone. Tapi nggak ngasih tahu mereknya apa. Tapi tiap hari minta handphone. Nanti ya nak, pas mama punya duit, mama belum ada uang nih. Mama lagi kerja keras dulu di PT BES. Ya, minta handphone terus tiap hari. Kadang anak kita disuruh mau, kadang enggak, kadang nakal juga dia. Tapi tetap minta. Kira-kira pas teman-teman punya uang dibeliin handphone apa? Ketika anak kita minta handphone terus setiap hari, ya kadang baik kan nakalan anak kita tuh. Terus kita kerja keras nih, kan namanya anak kita beliin handphone. Kira-kira anak kita pas Anda punya uang mau dibeliin handphone apa kira-kira nih? Saya tanya di diri pribadi teman-teman, ketika anak teman-teman punya minta dibeliin handphone, Anda mau beliin handphone apa? Mau beliin handphone merek apa ke anak teman-teman? Infinix, Redmi, apalagi ayo ketik dong ayo. Vivo, Oppo, Samsung.
Beda-beda ya. Tuh nggak, jawabannya aja nggak sama kan. Kenapa jawabannya nggak sama? Ini jawabannya dari atas sampai bawah beda-beda semua. Coba teman-teman mau beliin handphone apa? Kok nggak ada yang sama jawabannya? Nggak satu suara gitu beliin handphone apa? Kenapa jawabannya nggak sama? Karena kita nggak tahu anak kita pengennya apa handphonenya. Ketika anak kita setiap hari, mah tolong pengen handphone iPhone, ya iPhone 15 Pro Max. Terus sekarang tuh handphone iPhone 16 Pro Max. Aduh, nah nggak punya uang, belum ada uangnya. Tapi mama lagi berjuang di PTB. Doain ya supaya berhasil. Iya, doain. Besok minta lagi. Mah, Dede udah sholat. Dede udah sholat, udah ngaji. Jangan lupa ya beliin handphone. Iya, nak. Ma, alhamdulillah nih Dede udah belajar. Nih ulangannya nilainya 90. Ma, jangan lupa ya nanti naik kelas beliin handphone. Handphonenya pengen iPhone 16 Pro Max. Iya, nak. Udah sholat belum? Udah. Setiap hari minta handphone, anaknya baik. Mau kerja keras, mau belajar. Di PT Base, teman-teman dapat 150 juta. Beliinnya handphone apa? Beliinnya handphone apa? Mungkin nggak beliin handphone yang nggak dia mau. Pastikan kita beliin handphone yang dia mau. Dibeliin nggak iPhone-nya? Dibeliin. Handphonenya apa? Ya iPhone 16. Lah teman-teman dapat 150 juta. Anak kita udah 1 tahun minta iPhone. Baik lagi anak kita. Sholat rajin, nilai bagus. Dibeliin nggak iPhone? Dibeliin. Itu orang tua. Nah, apalagi Allah. Nah, kenapa teman-teman sekarang belum kaya? Belum minta, bisa jadi. Minta aja nggak berani. Makanya nggak pernah kerja keras. Coba ketika teman-teman berjuang sekarang, ya, kan kita mah sekarang bukan anak kecil lagi minta orang tua. Kita mah udah orang tuanya udah Allah langsung. Nggak mungkin minta sama ayah papa, ayah ibu kita. Kita mah udah minta sama Allah. Nah, kerja keras seperti seorang anak yang lagi minta sama orang tua. Kita minta nih, tapi kita ngeliatin gitu. Seperti seorang anak nih minta iPhone, tapi dia ngeliatin. Saya mah rajin sholat, rajin ngaji, saya rajin belajar. Ulangannya harus bagus. Nah sama, coba kalau teman-teman di PTBS ngelakuin itu seperti seorang anak yang melakukan itu untuk apa yang dia pengenkan. Setiap hari minta 1 miliar minimal sebulan. Tapi teman-teman kerja keras. Setiap sholat, ya Allah saya pengen 1 miliar sebulan. Alhamdulillah udah presentasi hari ini ke 3 orang. Maksimal insya Allah presentasinya. Tolong mampukan besok closing. Besoknya ikhtiar lagi, presentasi lagi, doa lagi. Itu kalau teman-teman setiap hari kayak gitu tuh, nggak pernah tuh yang namanya ngeluh, saya ya jamin. Karena fokus teman-teman apa? Hari ini kerja, besok kerja, ngasih tahu ke Allah. Saya udah kerja gitu. Tolong dong ya Allah pengen 1 miliar sebulan. Buat apa? Ya saya buat umroh, buat haji, buat bangun rumah, buat beli mobil, buat bangun masjid, ya. Betul nggak? Buat punya anak yatim. Masa nggak kaya di PTBS? Cuman ngelakuin itu masa nggak mampu teman-teman semua? Demi 3,2 miliar sampai 100 miliar masa nggak mau? Mumpung masih ada waktu, lakukan hari ini. Ya, lakukan hari ini, mulai malam ini, besok lakukan. Saya yakin berhasil. Jadi luxury itu gampang, asal melakukan yang tadi. Terus kalau teman-teman belum berhasil, berarti belum melakukan apa yang saya lakukan. Tinggal lakuin aja. Susah nggak Kak? Susah. Perlu pengorbanan? Perlu. Karena kaya ini nggak gampang. Perlu pengorbanan sekali lagi waktu, tenaga, pikiran. Nah, saya pengen teman-teman, kalau saya pun mau berkorban, teman-teman harus berkorban semuanya. Ya, sampai teman-teman berhasil di PTBS. Ketika teman-teman totalitas itu maksudnya gimana Kang? Totalitas itu disiplin teman-teman semua. Ya, totalitas itu sebenarnya teman-teman harus disiplin, konsisten ngambil resiko teman-teman. Resikonya sekarang itu apa? Kehilangan waktu buat main, kehilangan waktu buat nyantai, buat ngopi-ngopi. Demi apa? Demi tahun depan kita berhasil, itu doang. Ya, kita disiplin terhadap waktu kita, totalitas, kalian konsisten sampai berhasil. Kalau belum berhasil terus lakukan. Itu siapapun saya yakin ya, mau peraih motor, mobil, rumah itu punya penghasilan gede. Saya menghargai waktu. Jadi nggak ada waktu santai. Kalau teman-teman mau berkorban, sehari tidur 3 jam, 4 jam udah cukup. Sisanya apa? Sisanya ikhtiar, ibadah, doa. Udah itu aja.
4 jam aja kurangin nanti supaya nanti pas udah tua tidur tuh nyantai gitu, ada yang nemenin. Oh, anak kita tuh ada di kamar. Oh, nanti kalau kita butuh apa-apa ada asisten rumah tangga. Ya kita punya asisten rumah tangga, punya tukang kebun. Anak-anak kita ada kalau kita butuhin. Kita tidurnya mau tidur 8 jam pun enak. Sekarang mah kurangin ya tidur 3 jam, 4 jam deh. Sisanya itu kerja, waktu sholat, waktunya doa-doa. Sholat 5 jam deh sehari teman-teman. Sisanya teman-teman kerja. Kasih sisa waktu buat restart tubuh kita 3 jam, 4 jam udah cukup. Mau nggak? Dapat 3,2 miliar lakukan itu. Kalau nggak ngelakukan itu susah. Mau bisnis apa lagi? Coba cari bisnis yang dalam 2 tahun ada hitung-hitungannya. Teman-teman semua tolong presentasiin saya. Hitung-hitungan 2 tahun dapat 3,2 miliar modal di bawah 2 juta. Bisnis apa? Tapi harus legal dan harus ada contoh orang yang berhasilnya kayak di PTBS. Perlihatkan saya orang yang berhasil pakai cara itu gitu. Kalau ada nih saya daftar. Datangin atau saya ketemuin orang-orangnya. Buka marketing plan-nya kayak gimana. Modalnya berapa, cara kerjanya benar dan berapa orang-orang yang udah berhasilnya. Kalau di PTBS nanti saya undang teman-teman ke GSS. Berapa ribu orang yang udah berhasil. Berapa lama dia berhasil dapat miliarannya. Ayo, yang siap berjuang bareng sama saya. Saya pun biasanya tidur tuh jam 11, jam 12. Itu saya udah masih lama ya tidur. Jam 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam saya tidur. Sekitar 3 sampai 5 jam. Kalau lagi ngumpul 3 jam. Ya masih berhasil gitu ya. Nah, apalagi teman-teman nanti tidurnya 4 jam. Tapi sisanya kerja. Wah, saya yakin berhasil ya. Nah, saya jamin berlian ini adalah waktunya teman-teman. Ya, ini 150 orang yang hadir. Saya pengennya yang hadir itu cuma sisa puluhan nih, tapi masih 150 orang nih, luar biasa. Ya, saya pengen teman-teman semua, mumpung Allah kasih waktu sekarang totalitas. Jangan ada waktu kosong. Ya, jangan disia-siain waktu yang Allah kasih mahal ini waktu itu. Kan orang-orang merugi itu orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, waktu itu soalnya waktu itu nggak bisa diulang kembali. Nggak bisa, teman udah tua mau bayar 1 miliar mau jadi muda lagi nggak bisa. Ya, udah tua mau bayar 1 triliun mau jadi umur 20 tahun lagi nggak bisa. Makanya sebaik-baiknya berhasil tuh ketika teman-teman masih muda. Nah, sekarang yang masih muda-muda nih berjuangnya totalita. Teman-teman mau tidur 2 jam juga nggak apa-apa, masih tetap sehat kok badan teman-teman. Ya, kalau punya duit mah teman-teman wah, udah enak lah semuanya masa tua itu. Istri, suami ya tinggal pilih, bisa pilih-pilih kok sesuai kemampuan teman-teman nantinya. Maka sekali lagi ya, apa yang harus kamu lakukan ya, mulai hari ini, besok presentasi minimal ke 3 orang. Terserah mau online kayak mau offline presentasi. Mau itu via telepon, mau itu ketemu langsung. Kalau misalnya kan di kampung saya kan itu aja. Buka TikTok ada berapa orang itu yang nonton video. Kalau enggak buka TikTok saya deh. Buka TikTok saya Algian Saputra. Teman-teman lihat komentarnya. Ada berapa orang yang nanya gimana cara gabungnya. Nggak saya balas tuh chatnya, balasin. Coba deh teman-teman. Kerja sungguh-sungguh gitu. Presentasi minimal ke 3 orang setiap hari. Kalau udah presentasi mau closing nih, nggak bisa closingnya, telepon mentor teman-teman. Atau besok ada Zoom seminar, aja ke Zoom seminar. Jadi nggak ada alasan, oh Kang, di kampung saya nggak ada orang Kang. Kiri kanan kuburan. Orang itu aja. Ternyata saya orang itu aja tuh udah pada closing belum? Kalau belum ya presentasiin lagi sampai closing. Kalau habis buka TikTok sekali lagi. TikTok saya buka ada berapa komentar gitu. Balesin komentarnya. Chatin satu-satu. Nggak ada istilah teman-teman nggak kerja bagi saya. Ya, selama PTBS ini masih ada dan ngasih peluang teman, apalagi berlian ini baru lahir, kerjain sampai berhasil. Kalau nggak berhasil, ya kita wajib salahin diri kita sendiri. Berarti kita belum berjuang sungguh-sungguh. Dan saya yakin Sahara ini adalah mitra-mitra yang hari ini, besok itu bakal berhasil di PTBS, di program berlian. Tolong teman-teman semua, ketika saya kerja keras, teman-teman kerja keras totalitas. Insya Allah ya, teman-teman, nanti kita di tanggal 20-an ya, tepatnya tanggal, saya baru izin ke Pak Haji nanti mungkin ya awal bulan. Kalender. Insya Allah nanti kita ada pertemuan Agustus. Mudah-mudahan tanggal 24 ya, mudah-mudahan.
Nanti ada pertemuan, nanti saya mau izin untuk bisa ketemu di rumah Pak Haji Febrian dan saya akan undang teman-teman yang udah masuk kelas 6 ya, masuk kelas 6. Nanti kita akan pertemuan di Bandung di rumah Pak Haji Febrian khusus mitra kelas 6. Saya lagi khusus mitra kelas 6 dan mitra priority. Walaupun belum kelas 6 tapi udah priority itu boleh ikut. Ya, emang saya nggak batas jumlah orangnya, tapi siapa cepat ya dapat karena kan ya nanti kita lihat Pak Haji mau nerimanya berapa. Yang udah lulus kelas 6 nanti di sana saya kasih piagam. Yang belum dapat piagam sehara lulus kelas 6 nanti di sana dikasih di rumah Pak Haji. Ya, nanti ada sertifikat sehara akademik kelas 6 yang akan saya serahkan di rumah Pak Haji Febrian khusus mitra sehara akademik kelas 6 atau priority. Jadi ya buat teman-teman yang udah siap priority segera mutasi ke priority, upgrade, atau teman-teman yang punya calon mitra reseller priority langsung closingin, lalu nanti langsung bisa ketemu sama saya, leader luxury dan juga Pak Haji Febrian, insya Allah nanti sekitar tanggal 20, tanggal 24 ya, hari Minggu kalau nanti kita sarapan bareng di sana, ketemu sama owner belian, bikin video afirmasi, ya insya Allah teman-teman semua itu akan mempercepat teman-teman dapat miliaran sampai ratusan miliar di Brains Corporation. Siapa yang siap nanti ketemu di rumah owner PT BES di bulan Agustus. Ayo siapa yang mau diundang nanti selain ketemu sama saya, para mentor luxury Sahara, dan juga nanti ketemu owner Pak Haji Febrian. Berbincang langsung, foto. Dan sekali lagi, pertemuan sama Pak Haji Febrian mulai besok dan seterusnya itu hanya untuk mitra kelas 6 atau mitra priority. Yang mau siapa? Kang, saya kan belum priority, belum punya duit. Berarti lulusin kelas 6. Segera lulus. Masih ada waktu kan, sebulan. Siapa yang mau dan yakin bulan depan bisa ketemu sama saya dan para mentor di Bandung. Lalu teman-teman diundang sama saya ke rumah Pak Haji Febrian Agung, owner dari Best Corporation. Yang rumahnya mewah banget kayak istana. Kayak istana, emang istana sih rumahnya. Kalau closing priority, maksudnya gimana? Closing priority sebelum kelas kan bisa itu. Bisa lah. Oh, udah closing priority bisa diajak. Sama mitra yang prioritinya diajak langsung, ya. Sama mitra yang prioritinya diajak. Dan saya pastiin semua mitra Sahara yang ketemu Pak Haji itu ya mitra-mitra yang emang udah lulus kelas 6. Nanti saya kasih sertifikatnya sama para mentor luxury, nanti kasih sertifikatnya, teman dapat sertifikat penghargaan, di foto bareng sama Pak Haji Febrian di rumahnya di apa ya di depan mobil-mobil mewah. Yang mau siapa? Yang pengen diundang? Nah, insya Allah ya. Yang siap dan yakin. Kalau teman-teman pengen cepet kaya, kumpul sering-sering sama orang kaya. Saya jamin cepet kaya. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, teman-teman sekarang besok mulai sering ketemu sama orang yang jualan parfum, tukang parfum. Pasti pasti yakin kecipratan wangi. Kalau nggak percaya lagi, teman-teman nanti ke tempat pembuangan sampah TPS. Kan banyak tuh para pemulung. Setiap hari ketemu sama pemulung, ngobrol bareng sama pemulung yang ada di TPS. Saya yakin teman-teman ikut ke bawah bau sampah. Nah, pertanyaan terakhir, ketika teman-teman sering ketemu orang-orang yang berhasil, sering ketemu orang-orang yang udah kaya, sering diskusi ngobrol bareng, itu insya Allah saya yakin teman-teman pasti kaya. Maka setiap pertemuan yang ada luxury itu penting. Apalagi nanti ada ownernya, ya, apalagi ada ownernya. Minta aja kalau Allah mampukan ya Allah gitu. Ya, makanya besok mulai presentasi 3 3 3 gerak lulusin kelas 6. Ya, lulusin kelas 6, yang masih kelas 1 lulusin kelas 6, kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6. Enggak, bukan sekedar lulus, tapi nyelesain semua tugasnya. Nanti kita benar-benar kupas tuntas di rumah Pak Haji Febrian gimana caranya teman-teman untuk dapat 3,2 miliar itu di tahun ini. Insya Allah ya. Yang siap ketemu Pak Haji Febrian coba katakan mau, tulis nama asal terakhir nih sebelum saya akhiri. Yang siap nanti tanggal 20-an bisa saya kasih undangan langsung ke WA teman-teman untuk bisa ke rumah Pak Haji Febrian. Coba siapa aja?
Mau nggak semuanya nih? Ada berapa? 100 orang. Siap ya. Nanti besok saya share nih pengumumannya. Ya nanti besok ada Zoom seminar, Zoom training. Segera teman-teman undang calon-calon mitranya ke Zoom seminar. Nanti kita bantu presentasi, closing, teman-teman langsung pengajuan ke Kang Lutfi untuk lulus kelas 6. Lalu segera pesan tiket untuk bisa ketemu Pak Haji Febrian ya. Karena kan di rumah itu bukan di gedung. Kalau di gedung kapasitas unlimited, tapi kan sama Pak Haji Febrian tetap ada batasannya. Ya, teman-teman nanti foto bareng sama saya dan para mentor luxury juga sama Pak Haji Febrian di tengah mobil-mobil mewahnya. Khusus mitra kelas 6 atau mitra priority. Oke, paling itu dari saya. Ya, teman-teman semua berjuang, saya pun tetap berjuang ya buat teman-teman semua supaya Sahara ini menjadi komunitas yang besar dan mitra-mitranya berhasil. Insya Allah nanti Senin depan akan diumumkan program baru Sahara Affiliate yang lebih tersistem. Jadi kita buka lagi kelas Sahara Affiliate tapi lebih tersistem sehingga teman-teman bisa punya penghasilan dari komunitas Sahara juga. Dari PTBS nanti dapat penghasilan, dari Sahara dapat penghasilan. Ya, mau nggak teman-teman semua dari PTBS dapat penghasilan nih. Dari komunitas Sahara dapat penghasilan yang nggak gede-gede amat, paling ya sehari bisa kalau dikumpulin sebulan ya pokoknya bisa jutaan juga lah. Hanya dengan menjual program Sahara Affiliate. Nanti insya Allah ada Senin depan dari presentasi sama Kang Lutfi. Ini udah hampir selesai. Mohon doanya nanti akan menjadi peluang baru buat teman-teman semua sebagai solusi kalau ketemu camit yang belum bisa daftar paket basic. Nanti bisa masuk program Sahara Affiliate dulu. Ya, insya Allah kapan Kang trainingnya nanti hari Minggu? Hari Senin depan. Ya, Senin depan nanti akan dipresentasiin. Mungkin awal-awal ini balik leadernya dulu ya yang paham. Nanti Senin depan teman-teman akan bisa punya solusi terakhir untuk bisa mengclosing calon mitra di program Sahara Affiliate dan juga nanti ada percepatan untuk supaya bisa punya banyak mitra paket basic juga. Ya, insya Allah terus istiqomah belajar di Saharanya, kita inovasi terus insya Allah, kita kerja keras terus memberikan training-training terupdate buat teman-teman semua. Jadi semangat belajar ya, saya doain mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insya Allah di tahun 2025 saya yakin, saya pasti yakin 2025 semua mitra-mitra Sahara bisa punya penghasilan minimal-minimalnya setiap bulannya puluhan juta sampai ratusan juta sampai miliaran tiap bulan dari bisnis di Best Corporation Syariah. Semua mitra-mitra Sahara saya yakin dengan kemampuan ya kekayaan Allah, kekuatan Allah, mudah-mudahan 2025 semua mitra-mitra Sahara berhasil capai Big Ambassador dan Luxury Ambassador. Insya Allah saya yakin semua mitra-mitra Sahara bisa berangkat umroh dan haji di tahun 2026 bersama keluarganya. Ya, insya Allah ke depan bisa bangun masjid, bisa bangun bangun pesantren, bisa bantu anak-anak yatim, bisa bermanfaat buat banyak orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman semua, itu aja dari saya. Saya tunggu kerja kerasnya besok. Jangan lupa upload konten setiap hari, presentasi setiap hari, closing setiap hari, duplikasi training Sahara Academy. Saya tunggu teman-teman semua nanti di rumah Pak Haji Febrian, insya Allah tanggal 20-an, segera lulus kelas 6, segera upgrade ke priority. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.